Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Harij dengan NIM A1302118. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan MBKM saya di Dinas Pertanian Purbalingga. Mata kuliah yang disetarakan: 1. Praktikum pengelolaan tanaman industri yang diampu oleh Pak Rahma Adi Pratama, Pak Hafid Fauzi, dan Bu Wilis Cahyani. Yang kedua, praktikum pengelolaan tanaman lahan marginal yang diampu oleh Bu Siti Nurhasana, Prof. Tamad, dan Bu Tina Istiqomah. Yang ketiga, praktikum produksi benih yang diampu oleh Bu Siti Nurhasana, Pak Nur Farid, dan Pak Lukas Susanto. Yang keempat, teknologi pasca panen yang diampu oleh Bu Rosi dan Pak Muhammad Bahtiar. Yang kelima yaitu sifat dan manajemen sumber daya lahan yang diampu oleh Pak Ismail dan Prof. Tamad. Yang keenam, survei morfologi dan klasifikasi tanah yang diampu oleh Pak Rifan dan Bu Ratri. Praktikum pengelolaan tanaman industri. Tanaman nanas: melakukan wawancara kepada petani nanas mengenai teknik budidaya tanaman nanas mulai dari penanaman hingga pemanenan yang berada di Kecamatan Karangreja. Tanaman kopi: saya melakukan monitoring dan wawancara mengenai tanaman kopi mulai dari penanaman hingga pemanenan di Kecamatan Pengategan. Tanaman lada: saya melakukan monitoring tanaman lada pada fase tanaman lada muda yang masih berwarna hijau di Kecamatan Pengategan. Tanaman kentang: saya melakukan kegiatan budidaya dan wawancara bersama petani kentang mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pemanenan tanaman kentang di Kecamatan Karangreja. Praktikum pengelolaan tanaman lahan marginal: saya melakukan kegiatan pembuatan media tanam marginal, melakukan pembuatan media tanam dengan menggunakan tanah marginal. Pembuatan media dilakukan dengan menggunakan tanah yang kering dengan pH yang rendah, disusun secara berseling dengan serami padi, kemudian disirami air. Pembuatan media tanam: melakukan pembuatan media tanam dengan komposisi bahan yaitu pupuk kandang, sekam, dan kapur pertanian atau dolomit. Ketiga bahan tersebut dicampurkan secara merata menjadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Olahan tanaman kentang: melakukan pemberian pupuk NPK padat dan dolomit. Pemberian NPK padat dan dolomit dilakukan dengan cara ditaburkan ke bedengan yang sudah diolah. Pemberian pupuk, kemudian dosis pupuk NPK padat diberikan 1 kaleng kecil untuk 1 bedengan. Sementara itu untuk dolomit diberikan dosis 20 kg untuk 7 bedengan. Pemberian E4 dan molase: pemberian E4 dan molase dilakukan untuk bahan dasar sebelum dilakukan penanaman. Pemberian E4 dan molase dilakukan dengan menggunakan sprayer. Dosis yang digunakan adalah 1 liter E4 dan 1 liter molase dicampurkan dengan 20 liter air. Praktikum produksi benih: saya melakukan kunjungan ke PPSB Banyumas. Pada sesi penjelasan materi dijelaskan tentang seputar perbenihan, yaitu yang meliputi cara sertifikasi benih dan cara pengajuan sertifikasi mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perkebunan. Kunjungan ke UPTD Benih Mewek: melakukan wawancara dan kunjungan ke UPTD Perbenihan Desa Mewek. Pada sesi penjelasan materi dijelaskan tentang seputar perbenihan yang meliputi sertifikasi benih, cara mendapatkan label benih, dan tingkatan pada label benih, serta melakukan pengecekan kadar air gabah pada padi. Benih kentang di Desa Serang: melakukan budidaya kentang di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, sehingga mengetahui bagaimana cara petani untuk mendapatkan benih kentang, serta mengetahui bagaimana petani untuk membenihkan kentang sendiri yang sesuai dengan aturan. Teknologi pasca panen: saya melakukan kegiatan olahan produksi lidah buaya, melakukan pembuatan konten berupa video yang digunakan untuk branding produk olahan dari lidah buaya dari Alzavera di Bangsal, Desa Tumanggal, Kecamatan Pengategan. Pembuatan gula kelapa: melakukan kunjungan ke rumah produksi gula kelapa, gula merah, dan pembuatan gula kelapa di Kecamatan Kejopong. Pembuatan kopi roasting: melakukan kegiatan pengolahan kopi mulai dari proses merosting hingga menjadi bubuk kopi di Kecamatan Pengategan. Olahan produksi kopi: melakukan wawancara kepada pemilik olahan produksi kopi yang memiliki berbagai varian jenis biji kopi yang berada di Kecamatan Rembang yang bernama Poin PPG. Panen dan sortasi pakcoy: melakukan kegiatan pemanenan tanaman pakcoy dan pembersihan hasil panen pakcoy yang nantinya siap untuk dijadikan jual
tanaman siap jual yang berada di Kecamatan Kertanegara. Sifat dan manajemen sumber daya lahan. Aplikasi PUTK dan PUTS. Aplikasi PUTK dan PUTS di Kecamatan Kemangkon bersama dengan PT Petrokimia yang mengukur lahan sawah namun kering. PUTS digunakan untuk mengirakan pH tanah dan kadar N, P, K, dan C organik, namun dikarenakan lahan sawah kering, maka digunakan juga pengukuran C organik. Pengukuran pH tanaman kentang. Pengukuran pH tanah pada tanaman kentang di Desa Serang, Kecamatan Karangreja menggunakan pH meter yang menghasilkan pH 6,8 yang berarti kondisi tanah yang masih bagus atau netral. Sifat dan manajemen sumber daya lahan. Kegiatan sosialisasi geospasial. Melakukan kegiatan sosialisasi yang berfungsi untuk mengenalkan dan mengarahkan dari kegiatan sosialisasi geospasial dari setiap perwakilan desa yang datang di Kecamatan Karanganyar dan Kertanegara. Aplikasi PUTK. Pupuk aplikasi PUTK di Desa Larangan, Tumanggal, dan Karangjoho, Kecamatan Pengadegan, dengan mengukur pH, kadar P, K, dan C organik pada lahan milik warga yang diadakan oleh Pupuk Indonesia. Pengukuran PUTK tidak menghitung kadar N karena dianggap rendah. Survei morfologi dan klasifikasi tanah. Saya melakukan kegiatan aplikasi PUTK di Desa Larangan, Tumanggal, dan Karangjoho, Kecamatan Pengadegan, dengan mengukur pH tanah, kadar P, K, dan C organik pada lahan milik warga yang diadakan oleh Pupuk Indonesia. Pengukuran PUTK tidak menghitung kadar N karena dianggap rendah. Aplikasi PUTK dan PUTS. Aplikasi PUTK dan PUTS di Kecamatan Kemangkon bersama dengan PT Petrokimia yang mengukur lahan sawah namun kering. PUTS digunakan untuk mengirakan pH tanah, kadar N, P, dan K, dan C organik, namun dikarenakan lahan sawah yang kering, maka digunakan juga pengukuran C organik. Pengukuran pH tanah kentang. Pengukuran pH tanah pada tanaman kentang di Desa Serang, Kecamatan Karangreja menggunakan pH meter yang menghasilkan pH 6,8 yang berarti kondisi tanah yang masih bagus atau netral. Data digital elevation model L. Membuat data digital elevation model Kecamatan Karangreja dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Data digital elevation model diperoleh dari web Temnas yang kemudian diinterpretasikan di ArcGIS sebagai data atau peta lereng Kecamatan Karangreja. Pemetaan lahan Kabupaten Purbalingga. Melakukan pemetaan lahan di Kabupaten Purbalingga. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Pemetaan lahan di Kabupaten Purbalingga meliputi sawah, tegalan, tanaman tahunan, tanaman hortikultura, dan semak belukar. Peta geologi Provinsi Jawa Tengah. Membuat peta geologi Provinsi Jawa Tengah. Pembuatan peta tipe tanah menggunakan aplikasi ArcGIS. Pembuatan peta tipe tanah memerlukan data dukung seperti data DEM, RPI, Citra Landsat, dan peta geologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau tindakan yang saya lakukan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.